Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita memulaikan segala pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita menyerahkan buku dan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Ketuklah siapa yang memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Oke, baik, para penulisnya untuk mari kita menjaga buku dan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerja di surga, puji dan syukur kehadirat Tuhan pada siang hari ini, di mana Tuhan telah menolong kami dari rumah di perjalanan hingga sampai di tempat ini Tuhan. Itu semua Tuhan bukan karena ketulusan kami, melainkan belas kasih kepada kami semua. Tuhan dalam surga, sungguh banyak dosa yang kami telah perbuat di hadapan-Mu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, ampunilah kepada kami supaya tidak menjadi penghalang atau penghambat berkat yang Tuhan kepada kami semua. Tuhan dalam surga, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas kami Tuhan, belajar dan mengajar. Tuhan, bukakanlah pintu buat kami Tuhan, supaya kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami. Dan kuatkan juga Bapak Guru kami untuk membimbing kami ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak. Ya Tuhan, hanya inilah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakannya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, terima kasih doa yang dibawakan oleh anak kami. Sekarang tolong didengarkan akhirnya. Agus Rahmat Vega, Harapan Negara, hadir Pak. Iman Setia Negara, hadir Pak. Ikhlas Manharepa, hadir Pak. Jenny Winda Yana Harepa, hadir Pak. Durjaman Negara, Jenny Restina Nazara, hadir Pak. Giselle Cordias Pedebua, hadir Pak. Marti S. Nazara, hadir Pak. Resti Rosdela Nazara, hadir Pak. Yesana Nazara, Lufilia Nazara, Surya Hati Lalu, Krishna Yezalu, Julius Tinagula, Julius Putra Agya, Tagir Nazara, Pince De Nazaru, Limat Mofal Fizai, Ya Rinata, Yunus Bites Naru. Berarti cuma satu orang yang pakai ya. Nah, baik, pada anak kami, sekarang kita masuk di matematika penglihatan dengan pembelajaran baru, yaitu mengenai operasi aljabar vektor. Akan ajarkan pada hari ini adalah mengenai operasi aljabar vektor. Nah, jadi sebelum kita dulu masuk di lebih dalam pembahasan ini, maka yang pertama dulu kita harus mengetahui kompetensi dasar atau KD-nya. Begitu juga nanti indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi untuk 3.2 untuk yang di depan tolong dibaca. Ya, dibaca. Menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Ya, lanjut di sampai 3.21 sampai 3.24. Memahami kesamaan dua vektor, menjumlahkan dua vektor, mengurangkan atau selisih dua vektor, mengalihkan hasil skala dua vektor. Ya,
Kemudian jadi untuk yang di sampingnya 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. yang Yang ke-1, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi aljabar. Nah, jadi anak-anak kami ini nanti kompetensi dasar yang harus tercapai pada hari ini. Bahwasanya tadi ada 4, yaitu mengenai operasi aljabar, itu mengenai pengurangan, kesamaan, mengalihkan dan penjumlahan. Nah, kemudian lanjut itu mengenai ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kita capai adalah ada 4. Untuk yang anak kami yang di depan baca nomor 1. 1. Memahami kesamaan dua vektor. 2. Mampu menjumlahkan dua vektor. 3. Mampu mengurangi atau selisih dua vektor. 4. Mampu mengalihkan skala dua vektor. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 4, yaitu mampu memahami kesamaan dua vektor itu. Kemudian yang kedua mampu menjumlahkan dua vektor. Kemudian mampu mengurangi atau selisih dua vektor. Yang terakhir mampu mengalihkan skala dua vektor. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ya, sekarang kita masuk pada pengertian itu vektor. Nah, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi maksudnya dari vektor ini adalah dia itu memiliki nilai, kemudian memiliki arah. Contohnya perpindahan, percepatan gaya dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada 4 operasi aljabar vektor. Nanti di sini Bapak akan membagikan kelompok sebanyak 4 kelompok. Di sini nanti untuk kelompok 1 yang seperti ini, kelompok 2 terbagi sampai anak kami yang di depan sampai kita namanya maksudnya ini kelompok 2, kemudian kelompok 3 yang 2 baris sama ini kelompok 3 ini ya, nanti kelompok 4. Ya, bagaimana? Sudah mengerti? Jadi yang harus kalian cari di sini nanti adalah apa yang dimaksud mengenai kesamaan dua vektor. Kemudian apa yang dimaksud dengan penjumlahan vektor. Kemudian pengurangan dua vektor. Kemudian nanti yang kelompok 4 pasif kali skalar dengan vektor. Nah, di sini nanti saya akan memberikan waktu sebanyak 5-10 menit untuk mencari bahan mengenai operasi aljabar vektor. Jadi itu saya berikan kesempatan untuk kalian cari bahan referensinya. Ya, dimulai dari sekarang.
Ya, bagaimana? Apakah sudah siap? Ada yang sudah siap dari Pak kelompok? Ya, karena waktunya sudah selesai, maka sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kesamaan dua vektor. Pada kelompok satu, silakan. Satu orang saja utusan untuk menjelaskan mengenai apa itu yang dimaksud dengan kesamaan dua vektor. Di sini Pak tadi setelah kami menguji atau mendiskusikan, kami mengambil satu kesepakatan itu di mana pada kesamaan dua vektor ini dapat jawaban itu karena pada definisi kesamaan dua vektor itu dikatakan sama jika memenuhi yang pertama panjang kedua vektor itu memiliki panjang yang sama dan kedua arah kedua vektor itu harus sama. Terima kasih Pak. Itu yang jawabannya. Ya, bagaimana untuk kelompok 2 dan sampai 4? Apakah ada pertanyaan dari pada kelompok 4? Dipersilakan. Baik, saya akan menggunakan kelompok 1. Mengapa vektor P dan vektor Q tidak memiliki kesamaan pada hal arahnya sama? Ya, kepada kelompok 1. Mengapa vektor P dan vektor Q tidak memiliki kesamaan padahal arahnya sama? Ya, diulang lagi pertanyaan. Baik, saya akan mengulang pertanyaan. Mengapa vektor P dan vektor Q tidak memiliki kesamaan padahal arahnya sama? Ya, bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya itu mengapa vektor P dan Q tidak memiliki kesamaan pada arahnya sama? Jawabannya adalah yang kami temukan karena panjang kedua vektor itu memiliki panjang yang sama dan arah kedua vektor itu harus sama. Itu Ya, bagaimana kelompok 4? Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwasanya mengapa vektor P dan vektor Q itu tidak sama? Karena memang arahnya sama, tapi ukurannya itu berbeda. Makanya itu vektor P dan Q itu tidak sama. Jadi yang pada definisinya itu harus memiliki ukuran yang sama dan arah yang sama. Jadi pada vektor P dan Q itu ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu karena ukurannya tidak sama. Bagaimana? Mengerti? Ya. Apakah ada lagi pertanyaan atau sanggahan dari kelompok 1? Ya, enggak ada ya. Berarti sekarang kita lanjut itu pada kelompok 2 kami persilakan mengenai perubahan dua vektor. Pada kelompok 2 kami persilakan.
mengenai penjumlahan dua vektor. Saya terima kasih kami untuk menjelaskan mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor adalah definisinya misalnya diberikan vektor A dan vektor B. Jika vektor C adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B, maka dapat dinyatakan rumusnya dapat Oke, mari kita membahas soal-soal yang telah di mana soalnya itu diketahui vektor A 2i tambah 3j ditambah 4k dan vektor B itu i tambah j tambah 2k. Tentukan penjumlahan dari vektor A tambah B. Seperti yang kita ketahui pada soal tadi yaitu vektor A yaitu 2i tambah 3j tambah 4k dan vektor B itu i tambah j tambah 2k. Sekarang kita tambahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi hasil penambahan dari vektor A dan vektor B itu 3i tambah 2j tambah 6k. Demikian dari penjelasannya ya. Jika ada pertanyaan kami bisa. Ya, baik, terima kasih presentasi dari kelompok 2. Jadi jika ada pertanyaan yang kurang mengerti mengenai penjumlahan dua vektor dari kelompok 1, kelompok 3 dan 4, dipersilakan. Ya, bagaimana? Ada? Nah, baik, berarti sudah mengerti ya? Sudah mengerti semua mengenai penjumlahan dua vektor ini. Nah, itu persilakan. Baik, karena saya sudah mengerti mengenai penjumlahan dua vektor, maka sekarang kita lanjut pada kelompok 3 mengenai pengurangan dua vektor. Pada kelompok 3 dipersilakan. Baik teman-teman, sudah belajar hari ini tentang pengurangan vektor. Pertama kami akan membahas tentang pengurangan vektor, di mana ini pengurangan vektor adalah merupakan korelasi ucapan vektor secara ucapan atau analitik. Untuk pengurangan vektor ini teman-teman, sebuah kita berikan kita kemarin yang dulu yaitu vektor U. Sebelum kita masuk ke pemecahan masalah, dan vektor F. Maka di sini kita berikan nilainya di vektor ini yaitu A. Di sini juga kita berikan nilai B-nya yaitu C. Untuk itu mengulangi teman-teman untuk mencari kita berikan contohnya ini suatu
nilai, kita cari nilai berapa nilai W, maka kita di sini untuk pengurangan dua vektor, maka di sini kita tuliskan dulu seperti ini. Kita tulis vektor W dengan vektor U dikurang vektor W. Di sini kita penjelasannya itu A ini D dikurang C D. Kemudian teman-teman hasilnya di sini kita tuliskan A dikurang B dan B dikurang D. Seperti inilah teman-teman untuk pengurangan vektor vektor. Dan kemudian kita masuk ke contoh di mana nih kita ketahui dulu sebuah vektor P. P memiliki I dan J itu 5 min 2. Kemudian vektor I istilahnya kita berikan nilainya dalam bentuk kolom itu bisa 3I dan 2J. Dan untuk penilaian di kemudian kita tentukan berapa nilai vektor R. Untuk menentukannya teman-teman, kita menggunakan seperti rumus dan garis ini. Maka vektor R sama dengan vektor P kurang vektor I. Maka ini 5 min 2 kurang 3 I dan 2J. Dan itu teman-teman, untuk penyelesaiannya sudah sampai di sini. Kita gabungkan persamaan atau variabel yang sama, yaitu 5 kurang 3 dengan ini, dan 2 min 2 dikurang 2. Ini 4 teman-teman. Ini 4. Dan hasilnya di sini teman-teman kita temukan 5 dikurang 3 yaitu 2. Dan min 2 dikurang 4 yaitu 6. Jadi pengurangan dari R dan vektornya dengan vektor P dikurang Q hasilnya yaitu 2 ini. Jadi demikian penjelasan saya tinggal. Ya, baik, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Ya, ke belakang. Nah, jadi kalau ada pertanyaan atau yang kurang mengerti mengenai penjelasan temanmu, ya silakan. Kalau ada yang salah dari pengerjaan soal, silakan. Ya, apakah ada? Ya, coba diperhatikan dulu.
Ya, di Jadi teman-teman di sini nilainya nih. ya. Apakah ada lagi yang salah? Ya, bagaimana mengenai pengurangan dua vektor ini? Apakah anak-anak kami mengerti semua mengenai pengurangan dari kelompok 3? Ya, sekarang kita lanjut di pembahasan mengenai perkalian skalar dua vektor. Nah, jadi kepada kelompok 4 kami persilakan. Ini telah ditentukan bahwa perkalian skala dua vektor ini memiliki cara, yaitu mengalihkan semua unsur pada vektor dengan skala. Nah, di sini telah diberikan contoh. Misalnya, kita telah mengetahui vektor U, yaitu A dan B, dan mengetahui vektor V, yaitu ABC. Setelah kita mengetahui tentang contoh di atas, maka dikatakan cenderung untuk mengubahnya dengan skala K. Maka vektor di atas akan berubah dengan adanya penambahan skala K. Ini dia setelah kita mengubahnya dengan menggunakan skala K. Kemudian kita diberi contoh, misalkan diketahui skala P, yaitu min 2 dan 3. Lalu kita disuruh untuk menentukan vektor 3P. Nah, untuk penyelesaian, maka vektor 3P ini kita akan mengalihkan dengan vektor P. Dan akan mendapatkan hasil yaitu tiga kali min 2 hasilnya yaitu min 6, dan 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian ada juga dengan cara perkalian secara geometri. Nah, untuk secara geometri ini dikatakan bahwa jika nilai k-nya positif maka arahnya tetap sama, namun jika k-nya bernilai negatif maka arahnya berlawanan. Contohnya,
pertanyaan yaitu untuk menggambarkan vektor dari vektor 3U, yaitu kita akan menggambarkan dulu vektor U-nya terbagi menjadi 3 dengan penjumlahan. Kemudian kita akan menggambarkannya menjadi 3 bagian, yaitu vektor U tambah U dan vektor U tambah vektor U tambah vektor U. Ini adalah vektor 3U. Kemudian yang di bawah adalah vektor 3U yang mencakup semua dari vektor U di atas. Kemudian seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa jika nilai K-nya positif maka arahnya tetap sama. Namun jika K-nya bernilai negatif maka arahnya berlawanan. Sebab ini adalah bernilai positif maka arahnya tetap sama. Namun apabila vektornya bernilai positif maka ada arah vektor yang berlawanan. Misalnya vektor U ini adalah negatif, maka arahnya bukan di sini melainkan di sini. Kemudian di sini saya akan membahas satu soal. Soalnya, jika vektor A sama dengan 3 dan 4 dan vektor B 2 dan 8. Pada kelompok 4 yang telah memperhatikan hasil diskusinya. Jadi kalau ada yang kurang mengerti mengenai perkalian dua vektor, kami persilakan itu dari kelompok 1, 2, dan 3. Kalau ada yang kurang mengerti, masih tidak tidur. ya bagaimana? Ya bagaimana? Ada? Ya, baik. Karena semua mengenai presentasi dari kelompok 1 dan 4 sudah selesai. Jadi sekarang saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana itu mengenai 4 operasi perkalian ini. Nah, jadi dari mengenai tadi dari sifat pertama, maka kita anggap sudah mengerti semua. Tapi di sini ada yang saya tambahkan, itu mengenai sifat-sifat penjumlahan dua vektor. Nah, jadi di sini mengenai sifat-sifat penjumlahan dua vektor ini, itu ada 5, itu mengenai tertutup. Jadi maksudnya tertutup ini adalah ini hasilnya nanti berupa vektor. Jadi di sini kalau contohnya yang ditanya adalah vektor, maka otomatis hasilnya adalah vektor. Jadi hasilnya itu nanti tertutup atau hasilnya itu tidak terbuka. Nah, jadi itu adalah maksudnya sifat yang pertama tertutup. Nah, kemudian ini sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, jadi penjumlahan vektor ini juga itu bisa dikelompokkan, yaitu ini adalah sifat dari asosiatif atau vektor A tambah vektor B tambah C. Kemudian nanti ke depannya itu vektor A tambah dalam kurung vektor B tambah C. Jadi sifat penjumlahan vektor ini juga itu sifat asosiatif dan bisa dikelompokkan. Kemudian ketiga terdapat bentuk identitas. Nah, contohnya itu 0 tambah vektor A sama dengan vektor A tambah 0 sama dengan hasil dari vektor A. Itu nanti vektor A itu adalah unsur identitas.
juga vektor ini juga memiliki atau mempunyai lawan. Yang dimana contohnya min vektor A tambah vektor A sama dengan 0. Jadi jika min vektor A tambah A, maka nanti hasilnya sama dengan 0. Kemudian komutatif, ini adalah pertukaran tempat. Jadi contohnya adalah vektor A tambah vektor B itu tertukar. Yang pertama, yang tadi vektor A tambah B tertukar menjadi vektor A tambah vektor B. Nah, jadi begitulah mengenai sifat pertukaran sebuah vektor. Nah, kemudian betul tadi yang disampaikan oleh pada kelompok 3 bahwasanya pengurangan dua vektor itu adalah ada rumusnya, yaitu ini secara aljabar atau analitik, yang dimana vektor U misalnya jika vektor U sama dengan bernilai AB, kemudian vektor V sama dengan CD, maka rumusnya adalah vektor U dikurang vektor V sama dengan A AB dikurang CD. Jadi cara mengurangkannya adalah kita mengurangkan dengan yang memiliki kesamaan. Contohnya A dikurang C dan B dikurang D. Nah, jadi mungkin contohnya tadi sudah mengerti. Dan kemudian sekarang kita masuk di perkalian skalar dengan vektor. Nah, jadi mengenai perkalian skalar dua vektor ini adalah itu kita kalikan antara vektor yang pertama dengan vektor yang kedua. Nah, jadi di sini kalau nilainya bersifat positif, arahnya tetap sama, itu ke kanan. Nah, jadi jika vektornya itu berlawanan, maka akan berlawanan arah, itu ke kiri. Nah, jadi itu saja intinya mengenai perkalian skalar dua vektor ini. Nah, bagaimana dari sekian yang Bapak saya jelaskan, apakah ada pertanyaan atau yang masih kurang dimengerti? Tidak, Pak. Ya, baik, karena tidak ada, maka kita sekarang masuk pada kuis untuk mengetes anak-anak kami apakah sudah menguasai mengenai tadi yang 4 mengenai operasi aljabar vektor ini. Nah, jadi ini adalah kuisnya yang ditulis. Nah, ditulis ya. Ya, Pak. Jika vektor A sama dengan min 3, 4 dan vektor B sama dengan 2, 8, tentukan vektor A tambah vektor B. Ya, siapa nanti yang duluan menjawab, maka Bapak akan memberikan nilai atau menambahkan nilai. Ini nanti membantu nilaimu di ujian akhir semester. Ya, bagaimana? Apakah soalnya sudah tentukan hasilnya? Ya, ini tadi yang duluan. Ya, kepada anak kami dipersilakan. Yang ditulis penelitian bilang. Daripada buku tuh tentang
ditambah 2 sama dengan 1 dan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Di sini saya belum tadi sedikit, yaitu saya kasih dalam kolom 3 ditambah 2 Berapa ya? jadi hasilnya sama dengan 1 dan 12. Baik, terima kasih kepada anak kami yang telah menjawab kuis. Jadi jika ada juga yang berbeda mengenai hasil dari di atas ini, apakah ada yang berbeda atau belum? Ya, berarti mari kita lihat apakah benar penyelesaian teman ini atau tidak. Ini adalah cara penyelesaiannya. Ya, bagaimana? Betul? Ya, baik. Mungkin hanya satu kuis saja. Nanti minggu depan kita akan membuat kuis yang lebih banyak lagi. Dari sekian mengenai operasi aljabar vektor, apakah ada yang kurang mengerti? Tidak. Ya, karena tidak ada, maka kami minta kepada anak kami untuk menunjukkan materi kita pada saat ini. Ya, apakah ada yang bisa menunjukkan materi kita pada saat ini? Ya, bagaimana? Ya, ada. Baik, saya dapat menyimpulkan dari penjelasan tentang operasi dalam vektor yaitu vektor kita mengkaji dua bentuk vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya dan lain-lainnya. Kedua, kita juga dalam operasi aljabar vektor ini kita dapat mengetahui yaitu operasi aljabar vektor dan A yaitu 1. Persamaan dua vektor, 2. Penambahan vektor, 3. Pengurangan dua vektor, dan 4. Hasil kali skalar dengan vektor. Yang ketiga yaitu persamaan dua vektor dikatakan sama apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu A. Panjang vektor A sama dengan vektor B. Panjang vektor A sama dengan panjang vektor B, dan B yaitu arah vektor A sama dengan vektor B. Ya, baik, terima